Setiap perubahan sosial pasti akan membawa pengaruh untuk masyarakat. Misalnya perubahan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Dulu pembayaran menggunakan sistem barter, seiring perkembangan zaman, tata cara pembayaran menggunakan uang tunai. Kemudian datang lagi teknologi mesin ATM, berkembang lagi uang digital. Dan sekarang untuk bertransaksi cukup lewat genggaman karena sudah ada aplikasi mobile banking. Kira-kira di masa depan nanti ada cara pembayaran seperti apa lagi ya? Dan apa ya dampak dari perubahan ini pada masyarakat? Modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus, yang artinya periode waktu masa kini. Istilah ini sering diartikan dengan industrialisasi dan mekanisasi yang berkaitan erat dengan teknologi. Perubahan ini membawa masyarakat pada perubahan sosial. Misalnya, waktu kita dulu masih bocah, sore hari sering dihabiskan kumpul bersama teman-teman buat rame-rame. Main kelereng, petak umpet, manjat pohon. Banyak deh. Yang jelas permainannya tuh harus melibatkan banyak kawan. Nah, coba bandingkan sendiri deh sama bocah zaman sekarang. Udah pada jarang ngumpul kan? Kalaupun ngumpul ya buat mabar. Nggak ada interaksi yang intensif karena semua pada asik sendiri sama gadget. Ups, maaf kalau ada yang tersinggung. Oh iya, modernisasi bukan cuma perubahan di iptek kok, tapi juga merubah cara pandang manusia. Kalau dulu banyak yang percaya tahayul, sekarang cara pikirnya udah mengedepankan rasionalitas. Dulu cara pikirnya tradisional, sekarang udah berpikir lebih maju. Seperti wanita zaman dulu yang dianggap tidak perlu bersekolah tinggi, sekarang banyak wanita karir. Bahkan ada wanita yang berkarir sampai luar angkasa loh. Secara garis besar, efisien berarti suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan memuaskan. Misalnya, mau makan enak, nggak perlu ngelek-ngelek sambal di dapur, cukup sambil rebahan, buka-buka lapak penjual makanan, terus datang deh makanan yang mau. Tentu ada banyak lagi contoh lainnya, seperti adanya remote televisi, mesin cuci, vacuum cleaner. Meskipun ada juga loh teknologi yang fungsi dan cara kerjanya Teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih cepat dan mudah. Teknologi juga membuka peluang bervariasinya jenis pekerjaan, seperti adanya pedagang online, blogger, youtuber, buzzer, influencer, freelancer, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Reorganisasi dapat diartikan sebagai penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan masyarakat yang terdiri atas nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggotanya. Reorganisasi dilakukan ketika nilai dan norma dalam masyarakat dianggap tidak berfungsi dengan baik atau nilai dan norma tersebut mengalami pergeseran dari tradisional ke modern. Misalnya diterbitkannya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2005 yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Integrasi adalah pembauran atau pencampuran dari dua atau lebih menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya proses akulturasi atau asimilasi yang sebelumnya kita bahas pada video ini. Disorganisasi adalah keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan sosial pada lembaga sosial tertentu. Disorganisasi dapat ditunjukkan dengan adanya masalah sosial berupa penyimpangan sosial. Seperti anak gadis yang dilarang keluar rumah pada malam hari, sekarang norma tersebut seakan sudah tidak berlaku. Cultural shock adalah keadaan masyarakat yang merasa kebingungan terhadap kebudayaannya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dalam waktu yang singkat dan belum sempat beradaptasi. Misalnya, seorang pekerja dari kota besar yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil. Tentu butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang baru. Yang dulunya dapat fasilitas serba praktis, sekarang harus mengerjakan banyak hal secara manual. Solidaritas merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya solidaritas, hubungan sosial antar masyarakat sekitar dapat terjalin dengan baik. Akan tetapi, masalah kehidupan perkotaan mulai menunjukkan kecenderungan pudarnya solidaritas yang mereka miliki karena mereka cenderung mementingkan kesibukan pribadi, sehingga sosialisasi sekitar sering terabaikan.
Misalnya ini nih, keberadaan pagar rumah yang tinggi menunjukkan sikap individualisme pemiliknya. Pemilik rumah sangat menjaga privasi dan terkesan memberikan jarak antar tetangga. Teknologi yang digunakan manusia menyebabkan polusi dan mengancam kelestarian lingkungan. Sebelum mengenal sabun dan sampo seperti sekarang, tahukah kamu bahwa orang-orang tempo dulu membersihkan badan dengan benda-benda berikut? Membersihkan rambut dengan meriang atau tanah liat, membersihkan gigi dengan sirih atau batu bata. Untungnya sekarang sudah lebih praktis, tapi penggunaan bahan-bahan ini menghasilkan deterjen. Bukan hanya deterjen yang dari sabun cuci loh, odol, sabun mandi, dan sampo juga menghasilkan deterjen. Deterjen yang larut di air dapat mencemari sungai. Buktinya ada pada foto berikut. Tentunya ada banyak dampak lain dari penggunaan teknologi yang berdampak pada kelestarian alam. Kalian dapat mengkajinya lebih dalam pada mata pelajaran biologi dan geografi. Setiap perubahan sosial dapat membawa dampak negatif dan positif bagi masyarakat. Masyarakat memiliki respon berbeda dalam menghadapi perubahan sosial. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak hanya hidup berdampingan antara sesama masyarakat, juga hidup berdampingan dengan alam. Karenanya, kita harus menyikapi perubahan sosial secara kritis dan bijak agar menghasilkan kehidupan yang lebih baik.